Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, kami masih melanjutkan perbincangan bersama Ibu Musdalifah dan juga Pak Joko. Kalau kita lihat tadi cukup resilient begitu ya dari diskusi kita bahwa industri sawit ini dapat bertahan di saat pandemi. Akankah ini akan bisa menjadi avenger lah begitu untuk neraca dagang kita dan juga trade balance kita di saat pandemi ini, Pak Joko? Ya, saya pikir bahwa kalau kita bisa menjaga ini sih mudah-mudahan tahun ini saya yakin masih positif ya. Dan kalau tahun lalu kan trade balance masih minus ya Indonesia. Sampai dengan Juni positif. Nah ini kalau kita bisa pertahankan achievement sampai dengan Juni sawit seperti ini. Dan kemudian juga dampak dari impor solar yang dikurangin digantikan dengan sawit itu ya. Hitung-hitungan saya sih sampai dengan akhir tahun mestinya Indonesia trade balance-nya akan positif mestinya ya. Tentu non migasnya akan ditopang penuh oleh sawit ya. Jadi itu satu. Nah, namun demikian bahwa kita tidak boleh hanya mengandalkan angka-angka. Menurut saya upaya yang lebih konkret jauh lebih penting. Dan saya pikir bahwa kita tetap harus menjaga daya saing kita. Daya saing kita itu kuncinya adalah produktivitas dan biaya. Kita terus terang industri masih menghadapi high cost menurut saya sih. Dan ini menurut saya sih banyaklah masalah infrastruktur, masalah hidden cost segala macam yang ketidakpastian hukum segala macam itu sebenarnya menyita cost dan menyita energi kita yang cukup besar. Jadi saya sih sebenarnya minta kepada pemerintah satu bahwa ketidakpastian ini yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum, ketidakpastian sosial, ini sebenarnya menurut saya sih sangat mengganggu ya. Apa contoh ketidakpastian hukum yang seharusnya saat ini bisa difokuskan, Pak? Misalnya gini, kita sudah nanam sawit, kemudian tiba-tiba dituduh di kawasan hutan, kan gitu kan. Kita sudah nanam sawit 20-an tahun, tiba-tiba dituduh tanahnya bukan tanahnya milik orang. Nah, kan itu kan padahal ini sudah puluhan tahun kita berusaha masih muncul isu-isu seperti itu. Ini yang saya bilang sebagai ketidakpastian hukum. Jadi ada PR-nya adalah masih kita perlu mengharmonisasi regulasi. Beberapa regulasi yang conflicting tetap ada dan ini menjadi PR utama kita saat ini. Sampai nanti bahwa kemudian perjuangannya ke Undang-Undang Cipta Kerja itu karena adanya beberapa regulasi yang perlu diharmonisasi itu, Mbak. Jadi ini menurut saya sih adalah salah satu tantangan supaya kita tetap mempunyai daya saing yang baik. Kita kemudian terhindar dari ketidakpastian maupun tadi high cost ekonomi tadi, menurut saya sih gitu. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Ibu Musdalifah. Ada permasalahan masih ada high cost di sini terkait infrastruktur dan juga tadi di bold soal ketidakpastian hukum begitu sehingga para pengusaha ini sering terhambat di lapangan. Ini seperti apa upayanya? Makasih Mbak. Jadi terkait dengan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Joko, sebenarnya Presiden sudah menerbitkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 yang isinya berisi rencana aksi nasional pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Di dalam rencana aksi tersebut, itulah kita akan mengisi hal-hal yang masih menjadi gap antara yang kita harapkan dan yang ada saat ini, kondisi yang ada saat ini, antara lain data dan konflik lahan, itu semuanya akan kita saat ini timnya sudah berjalan, Mbak, sedang proses untuk penanganan yang seperti disampaikan Pak Joko tersebut. Kita akan mulai di dalam tim kami, kita akan mulai dengan Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Riau, dan akan bergulir terus sesuai dengan proses yang akan kita lakukan bersama. Jadi Kantor Menko Perekonomian mengkoordinasikan bekerjasama dengan Kementerian LHK, Kementerian ATR, ke BIG, kemudian BPS, dan Kementerian Pertanian tentu saja untuk meminimalkan atau mengatasi kendala-kendala yang saat ini sedang kita jalani. Jadi di dalam rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan tersebut ada 5 hal utama yang kita lakukan. Yang pertama tadi data, membangun data yang baik. Kemudian yang kedua, gap di
petani kelapa sawit, meningkatkan kapasitas pekebun kelapa sawit kita agar bisa mengelola secara GAP, kemudian penanganan percepatan ISPO untuk smallholder, untuk petani-petani pekebun, dan termasuk mengkampanyekan ISPO supaya mendapat keberterimaan di internasional. Kemudian yang keempat, menangani konflik lahan yang saat ini memang masih banyak, ada seluas 3 juta hektar lebih yang masih diklaim ada di dalam kawasan hutan, dan itu yang sedang kita lakukan proses-proses penanganannya. Tentu saja berdasarkan regulasi yang diciptakan bersama, dan yang terakhir tentu saja isu-isu lingkungan, penanganan isu-isu lingkungan. Nah, di dalam ini ada sekitar 18 kementerian, lembaga yang terlibat untuk menangani isu-isu kelapa sawit. Dan ini sudah ada impresnya, dan sekarang sedang proses, kita melakukan komunikasi dan sudah masuk 6 bulan pertama, progres sudah cukup banyak yang akan kita laporkan segera. Baik, oke. Ini menjadi catatan. Nah, kalau kita bicara soal GAPKI kan pernah menyebut bahwa ini adalah tantangan industri ini semakin kompetitif sehingga harus ada daya saing. Pak Joko, mungkin apa yang bisa dilakukan untuk terus meningkatkan daya saing produk-produk sawit di Indonesia sehingga produksi semakin baik, kemudian juga domestic demand dan juga global demand-nya semakin meningkat? Ya, jadi nyambung yang tadi ya. Pertama, tentu di aspek mikronya kita mesti tunjukkan bahwa kita benar-benar punya produktivitas yang baik, punya efisiensi yang baik. Itu pasti, itu fundamentalnya. Kedua ya tentu tadi bahwa kita mesti harus punya competitiveness di pasar global. Itu kan faktornya 2, kita mesti harus betul-betul, istilah saya itu kan harusnya perdagangan itu menjadi panglima kan gitu. Jadi kita mesti harus punya panglima yang memang istilahnya memperjuangkan produk Indonesia di pasar global. Yang kemudian menopang itu juga adalah tadi isu-isu kampanye negatif itu. Jadi ini tetap menjadi penting karena apapun tetap aja bahwa kampanye negatif itu ada dampaknya lah, jangka panjang saya yakin ada dampaknya. Oleh karena itu saya selalu berangkat dari dalam negeri bahwa kampanye positif dalam arti istilahnya penyadaran lah, kalau saya bilang sih orang sih sudah pasti tahu, tapi ini lebih bagaimana penyadaran bahwa ini adalah kepentingan nasional, ini kepentingan rakyat banyak, ini kepentingan petani yang jumlahnya puluhan juta. Nah itu sebenarnya yang mesti harus dikampanyekan supaya instead of kemudian sesama anak bangsa ini saling menuding, saling mengkampanyekan negatif, kan itu harusnya bisa diminimize. Dan saya terima kasih ini peran Berita Satu untuk selalu memberikan kampanye yang positif kepada sawit. Baik, ini untuk industri domestik di tanah air, Pak, dalam rangka bangga buatan Indonesia dan juga memakai produk-produk Indonesia. Terima kasih Pak Joko untuk informasinya dan juga perbincangannya. Ibu Musdalifah juga terima kasih untuk waktunya bersama kami dalam Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Tetap jaga jarak. Ya, dan pakai masker Anda pemirsa. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zedra. Terima kasih, sampai jumpa.